sendi canda gurau Pak Cik Yudian masuk tadi. Dari semua majelis taklim baik di kota sampai di desa, yang paling banyak jamaahnya itu ibu-ibu. Betul Pak? Jadi majelis di mana-mana Pak yang jalan itu ibu-ibu. Itu kebanyakan. Bapak-bapaknya jalan-jalan. Kalau ibunya jalan, kalau bapak-bapaknya jalan-jalan. Tidak hanya kita di desa Sadan, di kota-kota besar sampai ke desa, yang paling banyak majelis taklim itu dihadiri dan dibentuk oleh ibu-ibu. Tapi satu hal yang harus ibu ingat, ketika Rasulullah perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasul diperlihatkan neraka. Begitu melihat di neraka, apa yang dilihat Rasul? Paling banyak penghuni neraka itu ibu-ibu. Padahal majelis saja. Itu majelis. Ya. Mana ibu yang ada di kapitan tadi angkat tangan? Itu pucara tidak. Jadi majelis taklim kita di dunia ini Bu, di kota dan di desa, apalagi kota Pagarala, sangat luar biasa dibanding kota-kota lain. Ya. Paling banyak majelis itu penghuninya ibu-ibu. Tapi mengapa ketika Rasulullah perjalanan Isra wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina, ketika diperlihatkan kekuasaan Allah, paling banyak penghuni neraka itu ibu-ibu. Ngapa lah kok kira-kira? Kami banyak ceripet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Wabil khusus yang saya muliakan kedua orang tua saya, ayah dan ibu. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan umur yang panjang, sempat hadir juga Pak Cik Yudian. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga iman, Islam dan kesehatan sehingga selalu di dalam keberkahan Allah. Yang kami muliakan para kiai, ada guru kita Pak Samsul, ada para kiai, para ustaz yang lain, dan ustazah yang hadir malam ini yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini kita pertemuan kedua di majelis Musola Al-Fat ini. Kita doakan semoga yang membangun musola ini diberkahi oleh Allah semua amal ibadahnya, diterangkan semua alam kuburnya, serta ditempatkan di sisi Allah yang di surga, yang ridho dan diberkahi. Salawat bering salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung peletuk depan pintu, mata ngantuk, kopi kita memang belum tuh. Panggil petang itu. Kalau ibu-ibu lah kekenyangan makan sebelum kesini tadi, jangan nyandang gitu, laju. Jangan nyandang, agak maju dikit. Ya.
Aku tadi pas nggak berangkat lupa makan aku saya. Karena tadi jam 11 harus jam 1 di Kapitan ya. Malam ini di sini. Karena aku memang bukan lupa makan. Aku kalau ngisi majelis perut aku kosong kan. Ya. Karena kalau kenyang setan tuh mudah masuk. Apalagi di tamannya Anda laju. Tanggal 3 Kamis ya. Nyambut kedatangan jamaah haji yang insya Allah hadir di Desa Satan di musola ini. Mudah-mudahan semua jamaah sehat, menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita yang belum sampai ke sana, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki untuk dipanggil dan diundang oleh Allah. Cuman tidak cukup haji dan umroh itu berdoa baik, harus diniatkan dan daftar. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat bisa niat, zakat masih bisa. Tapi kalau haji dan umrah di samping niat harus daftar. Karena ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah rohani dan jasmani. Saya insya Allah Desember berangkat umrah. Jamaah Pagaralam Lahat sudah total 16 yang daftar. Insya Allah ada 2 orang ya. Desember masih ada 14 porsi lagi untuk keberangkatan Desember 2023. Nah jadi haji dan umroh kuingatkan di samping niat harus daftar. Walaupun mungkin berangkatnya setahun atau 2 tahun lagi. Misalnya ibu nak daftar umroh, daftarnya hari ini beli kursi dengan biaya 3 juta. Karena sekarang harga promo 3.500 paket 9 hari ya. Tidak bisa tahun ini berangkat, nabung dulu. Cukup tahun depan berangkat. Belum sempat berangkat, tiba-tiba Allah panggil, niat kita sudah sampai haji atau umrah. Jadi tidak cukup cuma niat, harus Ma'asyiral muslimin, jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum aku memulai, aku ingat sendi canda gurau Pak Cik Yudian masuk tadi. Dari semua majelis taklim baik di kota sampai di desa, yang paling banyak jamaahnya itu ibu-ibu. Betul Pak? Jadi majelis di mana-mana Pak yang jalan itu ibu-ibu. Itu kebanyakan. Bapak-bapaknya jalan-jalan. Kalau ibunya jalan, kalau bapak-bapaknya jalan-jalan. Tidak hanya kita di desa Sadan, di kota-kota besar sampai ke desa, yang paling banyak majelis taklim itu dihadiri dan dibentuk oleh ibu-ibu. Tapi satu hal yang harus ibu ingat, ketika Rasulullah perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasul diperlihatkan neraka. Begitu melihat di neraka, apa yang dilihat Rasul? Paling banyak penghuni neraka itu ibu-ibu. Padahal majelis saja. Itu majelis. Ya. Mana ibu yang ada di Kapitan tadi angkat tangan? Itu bicara tidak. Jadi majelis taklim kita di dunia ini Bu, di kota dan di desa, apalagi kota Pagaralam, sangat luar biasa dibanding kota-kota lain ya. Paling banyak majelis itu penghuninya ibu-ibu. Tapi mengapa ketika Rasulullah perjalanan Isra wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina, ketika diperlihatkan kekuasaan Allah, paling banyak penghuni neraka itu ibu-ibu. Ngapa lah mau kira-kira? Kami banyak ceripet. Nah, kita renungan model ini Pak. Karena
Aku tadi sebelum berangkat di WA Mbak Syekh Yudian, malam ini kita materinya umum, Mbak. Kalau umum tuh kuanggap campur sari materi kita malam ini. Ya. Wanita, seorang istri itu sangat gampang kalau mau masuk surga, Bu. Mau apa tidak? Mau apa tidak, Bu? Mau. Rasulullah ajarkan kepada seorang wanita syarat masuk surga itu cuma 4. Kalau 4 ini ibu miliki, pada hulil jannata min ayyiba, kata Nabi. Silakan ibu-ibu milih pintu mana baik surga yang nak kamu pilih. Silakan. Galak dia. Lemak tunjuk tahu oleh Nabi kuncinya masuk surga. Jadi kata Nabi, kalau seorang wanita, seorang ibu mau masuk surga, cuma 4 kuncinya. Kalau 4 ini dikerjakan, pada kulil jannata min ayyibab, silakan kamu pilih pintu surga mana baik yang kamu masuki. Nah, bayangkan apa? Pertama, kalau ibu nak masuk surga, kata Nabi, iza sholatil mar'atu khamsaha, seorang istri atau seorang wanita yang selalu menjaga dan mengerjakan sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Ibu sholat apa tidak? Sholat apa tidak? Sudah berapa? Sudah berapa? Ya. Lari itu juga dalam waktu masih ada cerita. Jadi syarat pertama kata Nabi bagi seorang ibu yang ingin masuk surga, apa yang harus dijaga? Iza sholatil mar'atu khamsaha, wanita yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Itu harus dijaga. Itu syarat masuk surga pertama. Ya. Jadi manusia itu, ibu dan bapak sekalian, kalau dia ingin berubah dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik, dari dulu orang yang penuh kemaksiatan menjadi orang yang ingin menjadi orang yang soleh, cuman satu jalannya merubah diri kita ini, Pak. Kalau kita nak ilo, nak berbaikan, benari sholat kita. Makanya kata Rasul, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti dia menegakkan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, artinya dia menghancurkan agamanya. Jadi manusia itu, ibu bapak, baik dan buruk akhlak dan tingkah lakunya kelihatan dari sholat yang dia jaga. Kelihatan dari sholatnya. Apa yang pertama tadi, Bu? Sholat 5 waktu. Sampai di dalam riwayat dijelaskan seperti ini, Pak. Inilah pentingnya sholat. Ya. Ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat nanti, artinya kita ini semuanya mati di hari kiamat nanti. Ada manusia dibangkitkan di hari kiamat nanti, kita ini dibagi 4 golongan, Pak. Dibagi berapa? 4 golongan. Nah, ibu nggak bapak masuk kelompok mana? Kelir renung kadang. Kuajari rumusnya. Jadi manusia ketika dia telah meninggal, hari kiamat tiba, lalu manusia akan dihidupkan dari alam kubur. Ada 4 golongan manusia bangkit dari alam kubur itu. Kelompok pertama, ada manusia bangkit dari kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, kepalanya terang bagaikan sinar matahari. Begitu dihidupkan dari alam kubur di hari kiamat, wajahnya terang, kepalanya terang bagaikan sinar matahari. Muhammad bertanya ke Jibril, Jibril, siapa ini umatku bangkit dari kuburan, wajah kepalanya ini terang bagaikan sinar matahari? Muhammad, itulah
itulah umatmu waktu hidup di dunia. Ya, itulah umatmu waktu hidup di dunia. Sholat belum masuk, dia sudah belum masuk waktunya, maksudnya azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan ke masjid. Orang yang selalu berjamaah sholat di masjid, azan belum datang, dia sudah datang duluan. Nah, yang model ini nanti di hari kiamat wajahnya, kepalanya terang bagaikan sinar. Itu kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua, bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, tapi kepalanya juga bersinar, mulai redup bagaikan sinar bulan. Sinar apa? Kalau yang pertama tadi sinar matahari, yang kedua sinar bulan. Siapa ini Jibril? Kata Muhammad itulah umatmu waktu hidup di dunia, rajin sholat berjamaah di masjid, tapi jadi masbuk. Orang sudah 1 rakaat baru datang, orang sudah 2 rakaat baru datang, tapi sempat sholat berjamaah walaupun masbuk. Nah, orang yang seperti itu di hari kiamat wajahnya bagaikan sinar bulan. Kelompok berapa itu? Kelompok ketiga, ada orang yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, kepalanya tetap bersinar tapi kecil bagaikan sinar bintang. Sinar apa, Bu? Siapa ini Jibril? Kata Muhammad itulah umatmu waktu hidup di dunia. Dia rajin sholat tapi tidak berjamaah di masjid. Lagi di sawah, di kebun, masuk waktu sholat, dikerjakan sholat. Lagi kerja di kantor, di pabrik, di perusahaan, masuk waktu sholat, dikerjakan sholat. Di rumah, masuk waktu sholat, tidak sempat di masjid, tetap dijaga sholat. Artinya sholatnya dijaga tapi tidak pernah berjamaah di masjid, di luar masjid dikerjakan, maka dia tetap mendapat sinar bagaikan sinar bintang. Masih bersinar. Kelompok berapa? Yang terakhir, ada manusia bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, semua manusia, tapi kepalanya tidak mendapat sinar, justru berubah menjadi kepala babi. Kepalanya berubah menjadi kepala. Siapa ini Jibril? Kata Muhammad, umatku yang bangkit dari alam kubur, berubah kepalanya menjadi kepala babi. Itulah umatmu Muhammad waktu hidup di dunia, agamanya Islam, di masjid tidak pernah sholat, di luar masjid pun tidak pernah sholat. Kelompok yang seperti itu berubah kepalanya kepala babi. Bapak dan Ibu masuk kelompok mana kira-kira? Asli baik, aku tidak kira jadi asli. Asli baik. Renung kalah. Dari pengalaman usia bapak dan ibu sudah seusia sampai main lagi, masuk kelompok mana aku tadi? Renungkan. Nak masuk yang matahari, perbaiki. Mau masuk jadi bulan, perbaiki ibadah kita. Mau mendapatkan sinar bintang, perbaiki Pak. Kalau berubah kepalanya jadi babi, ya peliharalah. Ternak kalah. Renungkan bapak dan ibu masuk kelompok yang mana. Bisa kamu tanya sendiri. Jadi wanita yang ingin masuk surga, kata Nabi, ada berapa tadi? 4. Pertama, iza sholatil mar'atu khamsaha. Wanita yang selalu menjaga sholat. Tidak hanya wanita Pak, laki-laki juga. Ya. Tuh yang pertama, yang kedua. Yang kedua kata Nabi, wanita yang ingin masuk surga, wasomat sahroha,
wanita yang selalu patuh dan taat dan tidak pernah meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ibu puasa apa tidak? Puasa apa tidak? Alhamdulillah. Sudah berapa? Sudah berapa? Banyak ibadah puasa yang berpahala. Di bulan suci Ramadan kita Allah kasih waktu 1 bulan untuk melebur diri, membersihkan diri. Dan masih banyak ibadah sunnah puasa yang lain yang bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita. Contoh, Senin ke Kemis kemari kan, itu hari ke-9 dan ke-10 Muharram. Artinya di hari ke-10 itu puasa Asyura. Barang siapa yang melaksanakan ibadah pada hari ke-9 dan 10 Muharram, 2 hari berpuasa berturut-turut, sama seperti orang berpuasa selama 30 hari. Lumayan. Kemudian berpuasa di bulan Arafah, ya. Orang yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Arafah sama seperti orang yang berpuasa melebur dosa selama 2 tahun. 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan dihapuskan. Tapi berat Pak, puasa itu sangat berat. Apalagi kamu yang masih hobi merokok itu susah. Ini lah kamu, dia mau perokok berat tuh kapan dia puasa? Saat berbuka, ya kan? Sebelah sini megang kopi, sebelah kiri megang rokok. Alasan kenapa? Waktu isya tinggal dikit lagi. Jadi syarat kedua, seorang istri yang ingin masuk surga, kata Nabi, wasomat sahroha, wanita yang selalu melaksanakan ibadah puasa. Sudah berapa? Sudah berapa ibu miliki? Sudah? Syarat kita tadi ada berapa? 4. Yang ketiga, syarat masuk surga ibu-ibu, wahafizat farjaha, seorang wanita atau seorang istri yang menutup auratnya. Ibu pakai jilbab apa tidak? Pakai jilbab apa tidak? Saat kemana? Ke masjid? Ke masjid. Terutama ini ibu ajari anak-anak kita yang perempuan yang sudah dewasa. Jadi syarat ketiga wanita yang masuk surga, wanita yang selalu menutup auratnya. Pakai jilbab, pakai gamis, apalagi keluar rumah ya, tutup auratnya. Makanya kata Rasulullah, wanita yang baik itu salah satunya iza ra'aita sarratka, kalau dipandang suami menggembirakan hati suaminya, itu calon wanita masuk surga. Jadi kalau ibu nak masuk surga, kata Nabi, gampang bikin gembira hati suaminya. Contoh, misalnya laki kita pegawai pagian balik siang, karena pegawai damping, ya kan? Pas jam 12 balik nak makan siang, ketok pintu, assalamualaikum, lihat istri masih rambut cak mak lampir, ya Pak ya, nginak baju belum mandi, masih pakai daster lagi gigi, cium tangan kanan bawa balsem, cium tangan kiri bawa minyak angin, dipilih kering. Jadi kata Rasulullah, wanita yang ketiga yang ingin masuk surga, wahafizat farjaha, wanita yang selalu menjaga kehormatannya, dan salah satunya adalah menutup aurat. Tutup aurat kita. Zaman main lagi, makanya mau penting yang kita ngajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Ya, sangat penting. Belajar matematik itu bukan untuk belajar menghitung kali, bagi, dan kurang saja, tapi belajar matematik itu untuk kaum pemudi ini sangat penting. Ini kadang-kadang tidak paham ilmu matematik anak-anak kita yang pemudi ini. Coba kita nostalgia apa ya Bu? Dulu tahun 60-an, siapa yang lahir tahun 60-an? Angkat tangan.
Nah, kita naik ke tahun 70-an lah. Tahun 70-an itu ibu-ibu kan kalau yang putri-putri ini kalau pakai baju itu sopan, pakai kebaya batas lengan ini. Betul. Tahun 60-an. Bergeser karena kecanggihan teknologi, masuk tahun 70, tahun 80, wanita sekarang bukan lagi batas ini pakaiannya. Lengannya mulai naik, putus batas ini. Ya. Masuk tahun 2000, coba lihat di kota-kota besar, di mall. Bukan lagi lengannya batas ini, Pak, tinggal satu talinya di sini. Kaum pemudi kita. Apalagi zaman sekarang. Kalau dulu wanita pakai baju sangat sopan, itu zaman Siti Nurbaya, Pak. Kalau zaman sekarang ini zaman Siti Badriah, Pak. Ya, Bu ya? Kaum wanita bukan lagi memakai pakaian yang muslim, pakai rok ketat, sepan ketat, baju ketat, bingung Ustaz. Bingung. Dilihat dosa, tidak dilihat rugi, kan? Ya, Pak ya? Betul, Bu? Coba perhatikan anak-anak pemudi kita sekarang. Pakai rok yang ketat, baju ketat, sepan ketat, bingung Ustaz, Pak. Makanya ibu jangan keliru kalau ada anak-anak laki-laki memakai kacamata yang hitam, itu lain, Bu. Lain. Dilihat dosa, tidak dilihat rugi. Betul, Bu. Saya pernah dakwah di Kabupaten Banyuasin, jamaah bertanya seperti ini. Ustaz, kalau kita melihat wanita yang pakai baju ketat berjalan di jalan umum, hukumnya apa, Ustaz? Ditanya model itu. Apa hukumnya laki-laki melihat wanita yang pakai baju ketat, seksi? Saya jawab hukumnya ada dua, Pak. Pertama, ada hukum itu melihat dan ada hukum itu kelihatan. Beda. Ya, Pak ya. Kalau melihat artinya ada unsur sengaja. Dosa. Tapi kalau kelihatan, nah itu rezeki, Pak. Rezeki. Betul tak, Bu? Tanpa sengaja kita duduk di kaki lima, digerdu kan sambil merokok, lewat cewek seksi cantik. Itu namanya kelihatan. Itu rezeki. Tapi sekali melihatnya rezeki. Ya. Jadi yang ketiga kata Nabi, wanita yang dijamin masuk surga itu wahafizat farjaha, wanita yang selalu menutup aurat. Sudah berapa, Bu? Ketiga. Salat ibu kerjakan apa tidak? Kerjakan. Puasa dikerjakan tidak? Puasa apa nutup aurat dilakukan tidak? Sudah berapa? 3. Syarat masuk surga tadi berapa? 4. Sikok lagi yang terakhir. Kalau sikok ini cukup, masuk surga kamu. Dengan gila ya. Yang keempat kata Nabi, wanita yang masuk surga dari 4. Dan yang terakhir, apa yang harus dimiliki seorang ibu? Atau az-zaujaha, yang selalu patuh dan taat kepada suaminya. Ibu patuh apa tidak? Patuh apa tidak? Patuh apa tidak? Patuh apa tidak? Nah, kalau 4 ini ibu miliki, apa kata Nabi tadi jaminannya? Padkhulil jannata min ayyi bab. Silakan ibu milih surga dari mana itu yang ibu suka. Tapi 4 ini miliki. Sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, menutup aurat dikerjakan, patuh dan taat kepada suami sepanjang suaminya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Boleh. Tapi kalau suaminya bertentangan dengan agama, boleh untuk tidak patuh dan taat. Contoh, keluar laki-lakinya ini hobi togel, duit sayur tadi cuma itulah, karena di malam bermimpi dipinta duit tadi. Majung bini beli togel di situ. Boleh kita untuk tidak patuh dan taat.
Ada berapa tadi, Bu? 4. Ingatilah. Itu tentang seorang wanita. Nah, kalau kembali ke pertanyaan kita tadi, kalau jamaah majelis itu lebih banyak ibu-ibu, di mana saja berada? Ya, mulai dari pengajian BKMT kecamatan, kelurahan, kota, di pagar alam maupun di lahan, banyak semuanya ibu-ibu. Tapi kenapa ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, begitu Rasul masuk ke dalam neraka, yang paling banyak penghuni neraka itu ibu-ibu? Lalu Rasul tanya ke Jibril, Jibril, kenapa seorang wanita ini paling banyak masuk di dalam neraka? Bukankah dia tidak sholat? Sholat saat hidup di dunia. Apakah seorang istri ini tidak puasa? Puasa. Apakah mereka tidak haji? Haji 4-5 kali. Lalu apa yang menyebabkan seorang ibu masuk dalam neraka? Jibril menjawab, karena kebanyakan seorang wanita itu tidak bersyukur kepada suami. Betul apa? Diinjok dikit merengut, diinjok banyak diam, diinjok lebih banyak lagi senyum. Ya Bu ya? Kalau katakan muda main lagi, kalau laki kerja, kalau suami kerja, istri belanja. Tapi kalau suami nganggur, istri kabur. Itu rumus. Jadi yang menyebabkan seorang wanita banyak masuk di dalam surga ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj melihat penghuni neraka itu, malaikat Jibril memberitahu karena seorang istri banyak tidak bersyukur kepada suaminya. Renungkan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua, karena materi kita campur sari. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Qadi Abdullah. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ini kapitan tadi sudah saya bahas. Al-Qadi Abdullah suatu saat dia tidur bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasul itu sedang sedih, sedang melamun, bahasa kita sedih. Rasul dilihat oleh Al-Qadi Abdullah dalam mimpi. Lalu Al-Qadi Abdullah bertanya, "Ya Rasul, kenapa kau sedih?" Rasul menjawab, "Hari ini ada 1.500 umatku yang meninggal. Tapi dari 1.500 umatku yang meninggal, cuma 2 mati yang membawa iman." Jadi di dalam mimpinya Al-Qadi Abdullah bertemu dengan Rasulullah. Rasul sedih, bahasa kitanya melamun. Rasul itu dalam mimpi ditanya oleh Al-Qadi Abdullah, "Kenapa ya Rasul? Hari ini kata Nabi umatku meninggal 1.500. Tapi dari 1.500 itu cuma 2 yang meninggal membawa iman." Bayangkan. Artinya banyak dikubur. Ya. Pertanyaannya kenapa? Iman itu sangat penting kita miliki, Bu. Indonesia ini mayoritas umat Islam, 90% beragama Islam. Betul apa tidak, Pak? Aku nak nanya bapak-bapak nih, Bu ya. Islam itu singkatannya Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Betul, Bu? Kalau Isya ibu kerjakan, subuh ibu kerjakan, luhur ibu kerjakan, asar ibu kerjakan, maghrib ibu kerjakan, Islam kita sempurna. Nah, tadi kalau dia bangga kamu, amlimu itu kamu kerjakan, berarti sempurna Islam kita. Ini kita gini kadang-kadang bingung, Pak. Usia lah model ini bercerita dengan anak cucu, alhamdulillah jom saya ini cuma dapat maghrib Isya jadilah. Maghrib Isya apa ya? Apa agamanya maghrib Isya apa? Ya kan, Pak ya? Coba kita kurangi rumus matematiknya. Orang Islam itu
Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Kalau isya dikerjakan, subuh dikerjakan, luhur dikerjakan, asar dan maghrib dikerjakan, artinya Islam kita sempurna. Coba kurangi. Isya kerjakan, subuh kerjakan, luhur asar sibuk di kebun, di darat lagi lewat, maghrib lah kepayahan. Cuman isya ke subuh, Pak. Apa agamanya, Bu? Yes. Renungkanlah tuh. Renungkan. Perbaiki. Sedangkan kita nelpon baik kurang satu huruf tidak mau masuk. Ya, Pak ya? Kita nelpon baik kurang sikok huruf dan tidak masuk. Mohon periksa lagi nomor yang Anda tuju. Sibuk. Itu telepon, apalagi nak masuk surga. Perbaiki sholat kita. Ya, renungkan. Pernah seorang sahabat menghadap baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, sahabat saya ini beragama Islam ya Rasul. Tapi walaupun dia beragama Islam Rasul, dia minum minuman keras, galak, berjudi, galak, ya kan? Nganaka duit, galak, berbuat maksiat, mau ya Rasul. Lalu bagaimana? Apakah dia termasuk orang yang beriman apa tidak ya Rasul?" Rasulullah mengambil tongkatnya lalu menulis membuat gambar bundaran dua di atas tanah. Satu bundaran kecil, di tengahnya ditulis iman. Kemudian keluar bundaran besar, ditulis Islam. Jadi di dalam bundaran kecil ada iman, di bundaran besar itu Islam. Ketika sahabat ini bertanya, kenapa itu dalam lingkaran kecil ada iman dan lingkaran besar itu ada Islam ya Rasulullah? Artinya seperti itu. Ketika Bapak berstatus menjadi orang yang beragama Islam, tetapi Bapak melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, maka Bapak keluar dari lingkaran kecil menjadi orang yang beriman, tapi tetap menjadi orang Islam. Itu, Pak. Ya. Jadi walaupun kita beragama Islam, tapi masih galak berjudi, masih galak main remi, ya, masih galak berbuat maksiat, kita tetap beragama Islam, tapi tidak termasuk orang yang beriman. Renungkan itu. Makanya, Bu, ngajak orang kepada kebaikan itu memang berat. Mengajak orang kepada kebaikan, mengingat Allah bermajelis itu berat, Pak. Contoh sederhana, saya rumuskan nih Bapak-bapak. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Itu jadi Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Betul, Pak? Summa radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian manusia itu bisa kami rendahkan derajatnya lebih rendah dari hewan ternak. Kapan? Ada jawaban. Contoh, malaikat. Malaikat diciptakan Allah makhluk yang penuh ketaatan. Itu, Pak. Setan diciptakan Allah makhluk yang penuh pengingkaran. Nah, ini bedanya. Ya. Malaikat diciptakan Allah punya roh tapi tidak punya jasad. Makanya malaikat tidak kelihatan. Tapi malaikat makhluk yang penuh ketaatan kepada Allah. Setan diciptakan Allah makhluk yang punya roh tapi tidak punya jasad. Makanya setan tidak kelihatan. Tapi kebalikan dari malaikat, setan makhluk yang penuh pengingkaran kepada Allah. Kalau malaikat tadi makhluk yang ketaatan. Kalau setan pengingkar. Manusia diciptakan Allah, ada roh, ada jasad. Betul lah, Pak? Makanya manusia kelihatan.
Manusia diciptakan Allah punya roh dan punya jasad. Makanya manusia kelihatan. Kalau malaikat diciptakan Allah punya roh, tidak punya jasad, tapi taat kepada Allah. Setan diciptakan Allah punya roh, tidak punya jasad, makhluk yang sangat ingkar kepada Allah. Manusia diciptakan Allah punya roh dan punya jasad. Makanya manusia Pak, kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Karena dia punya roh dan punya jasad. Iya kan? Ketika dikasih jabatan, uang banyak, harta banyak, badan masih muda, bayangkanlah Pak, jadi setan deh. Lupa. Renungkanlah ini, siapapun kita, mau jadi anggota dewan kita, mau jadi kades kita, mau jadi camat kita, ingat kita adalah makhluk yang Allah ciptakan, ada awal dan akhir. Jangan sampai kita jadi setan. Dilantik tahun pertama baca Yudian misalnya, tahun pertama jadi lurah, jadi camat, ganti mobil. Tahun pertama Ailah, masih rajin sholat 5 waktu ke masjid. Tahun kedua jual mobil Ailah, ganti Innova, sholat mulai kurang, tinggal Jumat saja. Tahun ketiga jual lagi Innova, ganti mobil Pajero, sholatnya tinggal jauh, tinggal Idul Fitri dan Idul Adha. Betul ya? Tahun keempat menjabat sebagai seorang public figure, mobil jual, istri nambah 1 lagi. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak. Tidak kena dong. Nah itu renungan Ibu. Makanya kita ini Bu, dalam Quran surat Al-Hadid ayat 2 harus ingat, lahu mulkus samawati wal ard. Allah itu raja penguasa langit dan bumi. Artinya kalau Allah itu raja penguasa langit dan bumi, Allah itu kekal karena dia mampu mengawali dan mengakhiri. Kalau manusia menjadi raja, ada batas akhirnya. Walaupun kepengen sayang dia jadi anggota dewan, 5 tahun mundur Pak. Cinta jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, kepengen 2 periode, setelah 10 tahun mundur. Ada batas akhir. Coba kita lihat Presiden Soekarno, lahir pada tahun 1901, meninggal tahun 70-an. Berapa tahun dia berkuasa di negeri ini, mengumpulkan harta dan jabatan. Pada akhirnya mati. Berpindah pada Presiden Soeharto, lebih kurang 32 tahun berkuasa di negeri ini. Pada akhirnya apa Bu? Mati. Mati. Berpindah pada tahun 98, lengser, lalu diangkat Presiden Abdurrahman Wahid. Hebat seorang ulama. Pada akhirnya mati. Apalagi cuma jabat RT RW. Nyanyi itu penyanyi yang mudah mati, yang kaya mati. Iya. Itu renungan. Yang kayak mati. Nah artinya Ibu, kita manusia ini Pak, mau punya pangkat, mau punya harta, mau punya jabatan apapun yang kita raih, mau punya mobil mewah, silakan. Mau mobil Pajero, silakan. Tapi ingat, semewah apapun kendaraan yang Bapak miliki, penumpangnya berapa saja, penumpangnya walaupun 1, 2, 3, yang nyupir cuma 1. Betul Pak? Mau pakai Innova, supirnya 1. Mau Pajero, sopirnya 1. Tapi pada akhirnya nanti Bapak dan Ibu mau tidak mau, suka dan tidak suka, penumpangnya 1, supirnya 4. Ring. Itu mau tidak mau. Ya. Walaupun kita punya harta banyak, punya mobil mewah yang banyak, ya kan? Tapi pada akhirnya nanti mau tidak mau, suka dan tidak suka, ketika kita meninggal, penumpangnya cuma 1, supirnya renungkan. Jadi renungannya apa? Renungkan hidup ini cuma sementara. Ya, kita nak beribadah, mumpung masih sehat, masih
Gagal. Kita mau haji dan umroh, mumpung masih gagah saat inilah. Kalau lah tua, lah sulit, badan lah sudah susah. Kalau punya rezeki, perbaiki ibadah kita. Terakhir, manusia tadi punya roh dan punya jasad. Artinya, kalau manusia itu punya roh dan punya jasad, Pak, ada penyakit. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani, orang lain ketahuan, kita pun tahu. Korengan, itu penyakit jasmani. Ya kan? Bisul, penyakit. Demam, itu penyakit. Kalau kotor badan kita, tinggal mandi, bersihkan, pakai baju yang bersih, disetrika. Itu kalau membersihkan jasmani. Membersihkan Tapi kalau roh kita yang kotor, nah ini Bu, cirinya sederhana Bu. Ini Ibu Bapak renungkanlah. Kalau kita ingin melihat roh kita kotor, kalau sholat malas, baca Quran malas, puasa malas, duit banyak daftar haji dan umroh takut, ya. Artinya begitu diajak kepada kebaikan, diajak untuk berbuat amal soleh, duduk di majelis ilmu, beribadah tidak mau, itu ciri roh kita kotor. Coba ya, renungkan itu. Ada rasanya kita nak sembahyang malas, baca Quran malas, puasa malas, duit banyak daftar haji takut. Banyak Pak yang mau berduit itu dia nak daftar haji takut. Ya kan? Itu ciri roh kita dalam keadaan kotor. Bagaimana cara membersihkannya? Hati jiwa atau roh kita yang kotor? Allah berfirman dalam surat As-Samsi insyaallah ayat 8 dan 7, ayat 7 dan 9, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami siapkan dua jalan kepada manusia. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kalau jiwa kotor, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan dirinya. Nah, membersihkan diri artinya Bu, kalau selama ini malah sholat, perbaiki sholat kita. Ya, ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat sampaikan. Ibu dan Bapak yang ingin bertanya, silakan. Siapa yang bertanya? Saya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong jelaskan bagaimana cara menjamak sholat. Sholat. Ya. Sholat yang bisa dijamak itu maghrib dan isya, atau isya dan ya. Kemudian zuhur dan asar, atau asar di waktu zuhur. Misal ibu nak berangkat ke Palembang, berangkat dari sini jam 8 misalnya, jam 8 pagi, nyampe jam anggaplah sore. Tiba-tiba berhenti kendaraan ini jam 1 atau jam 2 di waktu zuhur. Diperkirakan asar tidak berhenti lagi. Maka ibu bisa menjamaknya di waktu zuhur. Sholat zuhur dulu baru sholat asar. Ya, di awal. Itu jamak takdim. Kemudian misalnya ibu berangkat lagi di jam 1 waktu masuk sholat zuhur tadi, kendaraan tidak berhenti, tapi diperkirakan sampai jam 4 atau masuk waktu asar. Zuhur belum kita kerjakan. Ya, kerjakan sholat asar dulu baru zuhur. Paham ya? Nah, yang jadi masalah pertanyaan itu, bagaimana kalau seandainya kita pernah meninggalkan sholat ketika kita mungkin masih jauh beribadah dulu? Ya, menurut 4 imam mazhab, kalau pernah kita meninggalkan sholat, baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafiyah.
Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ini disebut oleh orang-orang Nahdiyin aswaja. Aswaja itu artinya 4 imam mazhab mensepakati. Nah, menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, kalau kita meninggalkan sholat dulu-dulunya saat mungkin belum sadar, maka wajib hukumnya mengganti. Oh ya? Ya, tapi yang ingat kita ganti. Misalnya dulu kita waktu masih muda lah ya. Banyak sholat kita tinggalkan, mungkin tidak terhitung. Anggaplah 5 tahun kita meninggalkan sholat. Begitu hari ini sadar, kita sadar 5 tahun kita meninggalkan sholat, 5 tahun ke depan boleh kita mengkodok saat kita ingat. Contoh misalnya, ibu hari ini sholat zuhur hari ini, tapi ibu punya waktu ingat dulu aku pernah meninggalkan sholat zuhur entah terserah kapan. Ya Allah, saya mengkodok sholat saya yang pernah tinggal di waktu yang sama. Itu menurut 4 imam mazhab wajib dikodok. Ya, paham ya? Dah, yang lain ibu silakan. Oh, Bapak. Habis. Habis seru di kapitan tadi nih, ibu-ibu nih. Lalu Pak. Ya. Saya Ustaz. Ya. Tadi di muka rohnya kotor. Coba di banyak contoh, mana contoh roh yang kotor. Ya. Itu masalah. Ya. Nah, aku gambarkan mulai. Manusia itu ada rohani, ada jas. Ini ya, ini kumpamakan rendahkan lagi bahas ini. Rohani, jasmani. Nah, Bapak makan minum air putih, makan roti itu untuk perbaikan jasmani. Mendengarkan ceramah untuk memperbaiki rohani. Nah, ceramah ini rohani. Ya. Makan itu jasmani. Kalau jasmani kotor, cirinya tadi badan kulat, ada kan, gemesan, korengan, kidasan, itu kotor jasadnya. Pacak diperbaiki, berobat ke rumah sakit. Cepat kadang-kadang kita kalau jasmani sakit berobat. Cepat. Empai pening pala, lah beli bodrek. 2-3 gini sembuh ke rumah sakit. Sibuk kalau jasmani kita sakit, Pak. Tapi kalau rohani kita yang sakit, kita ini pura-pura tidak tahu, Bu. Ya, sholat tidak mau berobat. Baca Quran tidak bisa, tidak mau belajar. Puasa tidak pernah, tapi kita tidak pernah mau mengerjakannya. Nah, itu cirinya, Pak. Jadi rohani ini lebih identik kepada ketaatan kepada Allah. Kalau kita sholat malas, puasa malas, kumpul bersama orang soleh malas, ya kan? Artinya roh kita dalam keadaan kotor. Roh itu artinya rohani. Itu cirinya, mudah kamu cirin ini. Ya Pak ya? Makanya Pak, musibah yang paling besar itu bukan ketika kita turun jabatan. Musibah yang paling besar itu bukan dulu kaya sekarang jadi miskin. Musibah yang paling besar itu bukan meninggal suami, istri atau anak dan saudara. Musibah yang paling besar itu bukan meninggal orang tua, tapi musibah yang paling besar ketika iman kita dicabut oleh Allah. Itu musibah. Musibah. Ketika iman kita dicabut oleh Allah, itulah musibah yang paling besar. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'at. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami, sabit qulubana, jaga hati kami ini ala dinik, supaya patuh dan taat kepada ajaran agama.
wa ala ta'atik, dan selalu taat atas perintah Allah. Jadikan amalan selepas kita sholat. Tutup lagi dengan kalimat Ali Imran ayat 8 insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa itu untuk menjaga hati kita. Habis? Ya. Ya. Sujud sahwi itu dilakukan ketika kita ada terasa ragu dalam sholat. Baru 2 rakaat pada sholat maghrib misalnya sudah salam. Pas saat kita sudah salam kita ragu, kita ini sudah berapa rakaat sholat, ya kan? Jadi sujud sahwi itu ketika kita dalam keadaan sholat ragu atas kesempurnaan rukun dan sunnah sholat kita kerjakan. Misal sholat maghrib baru 2 rakaat langsung salam. Begitu salam tadi kita baru ingat. Ketika ingat, tidak mesti ibu tadi harus naik lagi karena sudah terlanjur salam. Cukup sujud lagi. Sujud lagi. Subhana man la yina wa la yasu. Subhana man la yina wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Tidak bisa saya bahasa Arabnya Ustadz, bahasa Indonesia. Sujud lagi. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Baru assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Itu sujud sahwi. Itu pertama. Kedua, misalnya ibu tadi sholat maghrib, ya kan? Pas saat rakaat kedua, assalamualaikum, berdoa. Selesai berdoa keluar rumah, merokok, makan, ngopi, sejam 2 jam baru ingat, aku tadi sholat maghrib tadi rasanya 2 rakaat. Bisa, ya bu ya. Ambil air wudhu lagi, kalau masih terasa batal sujud lagi, tutup dengan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri. Walaupun kita sudah berjam-jam lupa, tapi kita ingat. Ya, 1 kali. Amlah 2 kali berarti pikun. Amlah lupus saja kan. Amlah lupus saja ya, cukup sekali. Yang lain? Ya. Tanggal 3 menjamu jamaah haji. Hadir bu ya, ngambil berkahnya orang sudah pulang haji. Kalau aku di sini hadir aku baca dia. Tapi hari Kamis itu saya diminta oleh Kepala Kemenak Oki untuk ceramah Muharram di Man IJ Kabupaten Oki. Jadi Rabu sore itu harus berangkat ke Oki. Ya. Masih sampai sini? Habis? Ya, Ibu. Sujud sahwi. Ya, kalau punya HP buka Google, tulis di situ bacaan doa sujud sahwi. Muncul. Begitu muncul screenshot, nah belajar di rumah kan. Bacaannya Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Bahasa sadar jadi. Ya. Bahasa kita ya. Dia tahu bahasa Arabnya, bahasa kita. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Baru salam ke kanan dan salam ke kiri. Nah, catatan sujud sahwi.
Karena kita nih Pak, manusia ini sering lupa. Ya, apalagi bulan puasa. Bulan puasa itu kalau jadi imam bukan lemak Pak. Ya, bukan lemak. Aku bulan puasa tahun kemarin bertepatan malam 17 Ramadan ngisi di perumahan Talang Kelapa, ya, perumahan mewah. Sholat tarawih, ya, ibarat bahasa kita belum cukup rakaatnya sudah salam. Saya imam. Begitu habis salam, kutanya makmum. Padahal di makmum di belakang aku ini tadi Pak, ya, kiai, ustadz, megi seragam kan kebanyakan nih. Tapi karena malam ke-17 bawaan kenyang tadi lupa boleh kan. Pada habis salam, rasanya kita tadi kurang rakaatnya. Iya ustadz, dah kalau lupa kita sama-sama sujud sahwi. Itu cara kita memperbaiki. Saya pun kalau imam masih kadang-kadang lupa. Makanya makmum di belakang itu Pak, ya, harus DPR gale yang di belakang, jangan RT RW, supaya kalau bupatinya salah diingatkan. Contoh, kalau bupatinya misalnya sholat jadi imam, di belakang ini DPR, orang-orang cerdas, ulama, kiai. Kalau imamnya keliru baca ayat atau imamnya salah, ditegur oleh jamaah laki-laki. Bagaimana cara negornya? Subhanallah. Agak kuatkan dikit. Masih didengar imam salah, subhanallah. Masih didengar. Nah, berhentilah jadi imam ke depan. Berhentilah jadi imam. Itu yang menjawab subhanallah kalimat tasbih kalau imam salah untuk jamaah laki-laki. Kalau yang jamaah perempuan menegur imam salah, ketok tangannya. Ya, ketok tangannya. Kalau imamnya salah, kebenaran makmum yang laki-laki dia perlu mengingatkan. Paham tadi? Kalau imam salah, yang laki-laki jamaahnya membaca tasbih subhanallah. Masih didengar, kuatkan lagi subhanallah. Masih didengar, masih diikuti, akhirnya salah. Habis dia salah sholat lagi gitu. Ulang lagi sudah. Ya. Baca tadi, bacaan sujud sahwi. Yang peneguran tadi 3 kali itu batasi. 3 kali jadi lah boleh. Ya boleh. Makanya Ibu, nah ini bapak-bapak sekalian, syarat menjadi imam di dalam ilmu fikih ada 4 yang harus kriteria kita miliki. Kalau cukup ini. Syarat menjadi imam itu dalam ilmu fikih, pertama a'lamuhum, orang yang lebih tahu. Artinya orang yang lebih berpengetahuan, orang yang lebih alim. Ini berhak jadi imam. Bukan tua dan muda. Kalau ada orang yang alim, berhak jadi imam. Pak, kalau ada 2 orang alimnya sama, nah ini jadi masalah nih. 2 orang alimnya sama, siapa yang berhak jadi imam? Absahuhum, cari yang bacaannya lebih fasih. Itu nomor 2. Pak, ilmunya sama, fasihnya sama, siapa yang berhak jadi imam? Ilmunya sama nih, fasihnya sama, siapa yang berhak jadi imam? Aksiru sinnan, cari yang usianya lebih tua. Itu nomor 3 Bu. Kalau ilmunya sama, ya kan, fasihnya sama, lahirnya segempak. Nah, siapa yang berhak jadi imam? Awaluhum hijratan, siapa orang yang pertama kali ditokohkan di kampung itu? Itu syarat menjadi imam, ada 4 yang harus kita perhatikan. Pertama, orang yang berilmu. Kedua, bacaannya lebih fasih. Ketiga, usianya lebih tua. Keempat, orang yang pertama kali ditokohkan hadir di desa itu. Itu berhak jadi paham ya Pak? Cuman yang 4 ini
Jangan jadi sembahyang. Jadilah imam cedal, makmum cedal, tetap sah sholatnya Bu. Itu namanya kampung cedal. Yang tidak sah itu ya, kalau imamnya cedal, makmumnya fasih. Itu jadi masalah. Karena kita sholat, misalnya maghrib, yusalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Kalau makmum yang fasih berimam kepada imam yang cedal, tidak sah. Makmum ikut imam, tidak ada imam ikut makmum. Itu logikanya. Dah, masih ada? Ya, menutup. Masalah baik Fadilah Yasin atau Manfaat Yasin dalam kehidupan pribadi, baik itu ya, orang yang meninggal ataupun itu saat ini belum saya ini masih hidup ini Fadilah Yasin lah. Kalau dikira tanya ya, pengalaman aku ini karena ke rumahnya, mana cara kita mendapatkan kehusukan dalam sholat? Karena tidak begitu lupa kadang di undang datang dalam sembahyang. Hanya ini pulang kadang-kadang lagi dengan mana kiat maka kita kan khusus sembahyang. Ya. Pertanyaan yang kedua nih Bu, ini perlu 3 kali pertemuan mau selesai. Ya. Ciri beribadah khusyuk. Carinya. Bapak minjam HP anak, buka Google, tulis Ustadz Herwansyah Sarjana Sosial Islam, muncul album ciri orang yang beribadah khusyuk. Cuman jangan lupa subscribe, like, and share. Bukan ciri bertanya lupa. Oh, cirinya di situ lengkap bahasanya selama 2 jam. Aku dulu kan yang ini dulu. Orang beribadah khusyuk di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 16 dijelaskan seperti ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman kalau tidak khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya kita perhatikan ayat Quran ini. Belum tiba waktunya bagi orang yang beriman kalau tidak khusyuk untuk mengingat Allah. Belum tiba. Artinya Bu, orang beriman itu kita umpamakan kita Isa di sini, Isa di sana nak ke pasar, naik mobil. Tapi masih dalam perjalanan, itu belum sampai. Walaupun sudah naik mobil. Nah, kita orang yang telah beragama Islam, kita telah beriman, tapi tidak khusyuk kepada Allah, maka kesempurnaan iman kita belum sampai. Buka Quran surat Al-Hadid nomor surat 57 ayat ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tiba waktunya bagi orang yang beriman kalau tidak khusyuk untuk mengingat Allah. Khusyuk. Sekilas aku jelaskan tentang pengertian khusyuk. Khusyuk itu adalah ketika kita beribadah, fokus hati kita hanya kepada Allah. Itu Pak ya. Hati kita ini hubungkan kepada Allah saat kita sholat. Makanya diawali Allahu Akbar, takbir, hanya Allah yang besar. Itu fokuskan hati kita hanya ingat kepada Allah. Kita ketika kita baca apa namanya? Doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya hidup, sholat, dan matiku hanya untuk Allah. Itu khusyuk. Jadi khusyuk itu ketika kita ibadah, kita itu cuma ingatnya kepada Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita beribadah khusyuk? Ada 5 yang harus kita miliki Pak. Makanya nanti buka Google, album saya tentang khusyuk itu luas jabarannya di situ. Ya. Syarat pertama kita beribadah kalau kita ingin khusyuk, harus ada rasa cinta kepada Allah. Itu dulu. Ada rasa cinta kepada Allah. Bukan merasa cinta. Kalau merasa cinta itu pura-pura Pak. Pura-pura.
pura, tidak ada rasa cinta, pura-pura bermajelis, ngumpul, tapi tidak cinta kepada Allah, maka ibadah tidak pernah kita lakukan. Karena merasa cinta, bukan ada rasa cinta. Itu yang pertama yang harus dimiliki. Harus kenal dulu kepada Allah itu. Yang kedua, harus ada rasa syukur kepada Allah. Bukan merasa bersyukur, harus ada rasa syukur. Kalau kita ada rasa syukur, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Setiap apa yang Allah berikan kepada kita, semua nikmat, kita tidak akan mampu menghitungnya. Makanya Al-Quran menggambarkan, Ashkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, maka aku akan menambah. Jangan kalian kufur kepadaku. Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Barang siapa yang bersyukur ditambah, barang siapa yang kufur azab sangat pedih. Jadi syarat kedua, kalau kita ingin beribadah khusyuk, harus ada rasa syukur kepada Allah, bukan merasa bersyukur. Itu Pak ya. Yang ketiga, syarat beribadah khusyuk, ada rasa takut kepada Allah, bukan merasa takut. Jadi kita beribadah kepada Allah itu penuh dengan rasa takut. Takut dengan semua dosa yang pernah kita lakukan. Tanamkan dulu rasa takut kita kepada Allah, bukan merasa takut. Yang keempat, syarat beribadah khusyuk, dia selalu sadar bahwa hidup ini selama 24 jam. Dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, dia selalu yakin dan percaya bahwa malaikat rakib dan atid selalu mencatat amal kebaikan dan keburukan, selalu mengawasi kita. Artinya dia sadar bahwa hidup ini ada yang mengawasi. Yang kelima, ciri orang yang beribadah khusyuk, istiqomah. Istiqomah artinya tidak bergeming, tidak terpengaruh oleh bentuk apapun. Ketika dia beribadah, dia tidak akan pernah terpengaruh oleh bentuk apapun. Jadi 5 itu yang harus dimiliki kalau kita ingin meraih beribadah khusyuk. Nah, yang kedua, fadilah Yasin. Secara umum, orang-orang soleh pernah bermimpi seperti ini. Nanti di sorga, yang paling banyak menemani kita Al-Quran di sorga itu cuma 2 surat. Pertama surat Yasin, kedua surat Toha. Itu yang paling banyak. Ini hasil petunjuk orang-orang soleh. Jadi di hari kiamat nanti yang paling banyak menemani kita itu surat Yasin dan surat Toha. Kenapa surat Yasin? Orang mati bacakan Yasin, orang syukuran bacakan Yasin, ya Pak. Orang kesurupan bacakan Yasin. Jadi yang paling banyak menemani di surga nanti surat Yasin. Yang kedua surat Toha. Apa faedah surat Toha ini paling banyak di surga nanti dirindukan orang? Karena sholat Quran surat At-Toha inilah yang membuat Umar bin Khattab masuk di dalam Islam. Kalau berbicara apa fadilah surat Yasin, saya bahas secara umum. Yasin bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, tidak ada perbedaan. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai Quran surat An-Nas, tidak ada perbedaan. Ketika kita sedang dalam keadaan berwudu membaca Al-Quran, maka bernilai ibadah. Berapa nilainya? Bernilai ibadah. Ketika kita sedang berwudu, bernilai ibadah. Ketika kita sedang membaca Quran dalam sholat, pahalanya juga lebih besar lagi. Apalagi dibaca Al-Quran itu di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat ganda.